Seperti ini suasana perkampungan yang ada di Malaysia, saudara-saudaraku semua. Nah, kali ini saya akan menunjukkan suasana sekolah di Malaysia. Meskipun berada di kampung, tapi kita bisa melihat sendiri ya. Jadi sekolah di sini rata-rata itu bertingkat. Bahkan sekolah di sini itu bertingkatnya itu bukan hanya 2 tingkat, tapi 3 tingkat loh. Ini berada di area perkampungan dan pakai aircon semua. Masya Allah, luar biasa. Tentunya murid-murid pasti akan merasakan kenyamanan yang luar biasa. Sekali lagi, video ini sebagai informasi dan hiburan. Jadi tentunya video ini pun juga untuk kenang-kenangan saya suatu saat nanti kalau saya sudah berada di kampung halaman. Seperti inilah suasana perkampungan yang ada di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya saudara-saudaraku semua? Kali ini saya berkesempatan untuk jalan-jalan di sore hari. Video ini sebagai kenangan suatu saat nanti kalau saya sudah berada di kampung halaman, tentunya bisa melihat suasana perkampungan yang ada di Malaysia, yang dimana dekat dengan tempat kerja saya, jadi bisa untuk kenang-kenangan tersendiri. Dan nanti pun kalau pulang juga bisa saya tengok bersama anak dan istri. Disinilah tempat saya mencari nafkah, tempat saya berjumpa dengan kawan-kawan baik, tempat saya yang dimana cukup sudah lama merantau di Malaysia, tapi bukan berada di perkotaan, melainkan berada di perkampungan. Jadi video ini sebagai bentuk informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Meskipun suasana jalan kampung, tapi kalau di Malaysia jalannya itu begitu sangat luas banget. Dan mungkin sahabat-sahabatku juga bisa melihat sendiri di tepi-tepi jalan rumputnya seperti ini itu ada yang memotong sendiri loh. Ada petugas kebersihannya tersendiri. Wow, keren dan luar biasa. Dan bisa dilihat sendiri rata-rata kalau rumah yang berada di kampung-kampung itu rumahnya bagus-bagus, dan tentunya setiap rumah di sini pasti akan mempunyai mobil. Lihat mobilnya 1, 2, 3, 4, 5, Masya Allah, satu rumah bisa mempunyai 5 mobil. Dan kali ini bukan hanya berada di kampung yang luar, sahabat-sahabatku semua, saya masuk ke kampung yang agak dalam sedikit. Kok agak dalam sedikit sih? Agak mendalam, biar saudara-saudaraku semua tahu ya seperti apa nuansa perkampungannya yang membuat saya kaget dan terkejut. Di sini itu banyak rumput yang menghijau, tapi tidak ada yang mengambilnya. Coba kalau di kampungnya Bang Toha ada rumput yang banyak seperti ini, pasti ada orang yang mengambil dan boleh dijual. Tapi kalau di Malaysia, rumput meskipun panjang-panjang nggak laku. Karena kalau saya lihat di sini itu jarang orang yang mempunyai lembu atau mempunyai kambing. Tapi kalau di kampungnya Bang Toha, saudara-saudaraku semua, rata-rata itu punya kambing, punya lembu. Dan di sini bukan pohon buah kurma, ini melainkan pohon kelapa sawit. Yang dimana pohon kelapa sawit ini kebun-kebun milik warga ya. Ini kali pertama saya bersama Mas Randy masuk ke jalan ini ya. Kalau saya sudah, tapi kalau Mas Randy baru pertama kali, dan beliau pun juga agak terkejut. Oh, ternyata di sini kampungnya itu seperti ini ya. Walaupun jalannya ini kan masuk ke dalam, tapi soal fasilitas jalannya nggak perlu dipertanyakan, saudara-saudaraku semua. Jalannya itu bagus, mulus ya kan, pemandangannya begitu sangat-sangat indah, cantik, bersih sekali meskipun berada di area perkebunan. Wow, lihat ini kebun-kebun sawit. Jadi kalau warga kampung yang punya kebun sawit itu penghasilannya lumayan loh, saudara-saudaraku semua. Jadi saya akan keliling ya untuk kenang-kenangan nanti. Kalau saya sudah berada di kampung halaman, bisa saya tengok, bisa saya lihat, oh ini loh tempat saya dulu bekerja selama merantau di Malaysia, berada di kampung. Dan seperti biasa, kalau di kampung pasti ada anak-anak kecil yang memancing dan dapat ikan besar pula. Sebentar, saya akan berhenti sekejap, saudara-saudaraku semua. Dapat ikan apa ini? Mancing dapat ikan besar. Ini kecil nih? Kecil lagi nih. Kecil lagi? Yang besar lagi ada? Enggak, ada juga. Oh, jadi di Malaysia di sungai. Ini sungai apa parit Mas kalau orang sini bilang? Parit. Dia kalau orang sini bilang parit ke sungai ini? Parit. Oh, parit bukan sungai. Oh, mancing di parit dapat ikan besar. Ini pun orang baru bersihkan. Oh, baru bersihkan.
Sebelumnya ada semak-semak. Oh, sebelumnya ada semak-semak. Oh, jadi dibersihkan, dirapikan seperti ini ya. Oh. Keren Mas ya. Di Malaysia, teman-teman, sungai atau parit seperti ini itu dibersihkan loh. Bersih sekali. Dan sampai di ujung sini pun juga bersih sekali loh. Loh, bersih sekali. Jadi enak untuk memancing. Luar biasa dalam menjaga kebersihannya. Dibersihkan, keren. Jadi sungai-sungai kecil seperti ini, sahabat semua, ada pembersihannya. Keren Mas ya. Yang membuat saya kagum di sini, sungai-sungai kecil itu juga dibersihkan, dikorek balik. Jadi supaya nanti kalau ada hujan lebat, air bisa mengalir dengan lancar. Oke, saudara-saudaraku semua, mari kita teruskan perjalanan berikutnya untuk keliling suasana perkampungan. Ini dia, masih ada juga rumah panggung ya, atau rumah yang terbuat daripada kayu. Tapi sekarang itu sudah jarang loh rumah tradisional Melayu yang berada di perkampungan Melayu Malaysia. Rata-rata rumahnya itu sudah rumah batu, sudah menjadi rumah modern. Jarang orang yang punya rumah tradisional. Kalau saya tanya-tanya kepada sahabat-sahabat yang ada di sini, kenapa sih Mas di sini rumah tradisional Melayu itu jarang? Katanya kayu itu mahal Mas. Jadi berubah ke rumah yang modern, rumah batu. Oke, sahabat-sahabatku semua, di sini walaupun berada di kampung yang dalam, tapi jalanannya itu bagus ya kan. Ini kalau di kampung saya itu suka ini loh, rumputnya subur sekali, nggak ada yang mengambil, sangat menghijau. Ini kalau pelihara lembu, pelihara kambing, ini pasti gemuk-gemuk, sebab di sini rumputnya gratis, nggak ada yang mengambil. Kalau di kampung saya coba ada rumput seperti ini, nggak perlu menunggu lama, 1 minggu saja pasti bersih, nggak perlu mendatangkan pemotong rumput, diambil itu rumput-rumputnya sama warga. Tapi kalau warga kampung di Malaysia nggak ada yang membeli kambing ataupun lembu, ada, tapi cuma bisa dihitung ya kan, dihitung berapa biji saja. Hampir tadi saya keliling di sini nggak ada tuh lembu ataupun kambing yang berkeliaran. Dan kita memasuki kawasan perumahannya. Jangan heran, jangan terkejut, jangan kaget kalau di sini itu warganya meskipun berada di kampung, mobilnya itu bagus, mobilnya mewah-mewah, mobilnya itu super keren, wow. Dan jalanannya itu juga begitu sangat bersih, rapi, hampir sama sekali tidak ditemukan sampah plastik 1 biji pun nggak ada loh saudaraku semua. Keren dan luar biasa ya. Jadi kampungnya itu pemandangannya sangat indah, dan setiap lorong kampung itu dikasih tulisan nama lah. Oh, ini kampung itu, ini kampung ini, kira-kira seperti itu saudaraku semuanya. Dan di sini juga banyak pokok rambutan, pokok durian atau pohon durian atau pohon rambutan. Aspalnya itu loh, atau jalan tarnya sangat bagus. Bahkan di depan rumah pun sampai dikasih jalan tar. Saya cukup kaget, kukira tadi masih ada jalan ya, ternyata enggak, depan rumah warga juga ada jalan tarnya. Keren sih negara tetangga kita, suasana perkampungannya, Masya Allah. Jadi nanti kalau saya pulang, saya juga bisa bercerita. Inilah suasana tempat merantau saya. Jadi dari kampung kemudian merantau pula di kampung Malaysia. Alhamdulillah, meskipun berada di kampung, tapi alhamdulillah lah, setidaknya dari hasil merantau saya kerja di perkampungan Malaysia, di rumah pun juga bisa berubah ekonomi keluarga saya. Saya pun juga sangat bersyukur. Nah, sekarang ini memasuki kawasan area sekolahnya. Jadi meskipun berada di perkampungan, sekolahannya kita bisa lihat sendiri, sahabat-sahabatku semua, luas banget ya area untuk sekolahan di sini. Di belakangnya ini atau di sampingnya ini padang sepak bola. Kemudian ini sekolahannya bertingkat-tingkat, tingkat 1, 2, 3 dan berekon semua. Tentunya ini akan memberikan kenyamanan para murid-murid untuk belajar. Jadi sekolahannya itu dikasih ekon supaya murid juga konsentrasi, nggak kepanasan ya kan. Wow, keren fasilitas sekolahan yang ada di perkampungan Malaysia. Nah, di sebelahnya sana itu masjid. Jadi kalau kita merantau kemudian tinggal di perkampungan Melayu,
nih masjid, suro itu semuanya serba ada. Jadi kalau ada yang ngomong di Malaysia itu susah jumpa masjid, Anda itu tinggal di mana ya kan? Kalau tinggal di area perumahan Cina ya kan, atau perumahan yang non muslim ya susah jumpa masjid. Tapi kalau kita berada di perkampungan Melayu seperti tempat saya bekerja, mudah kok untuk menjumpai musola atau surau atau masjid, banyak di sini. Oke sahabat-sahabatku semua, dan ini adalah fasilitas tempat sukan ya untuk warga kampung juga. Dan saya tidak habis sampai di sini saja. Saya mau pusing-pusing keliling terus. Hampir tidak ditemukan jalan berlubang, saudara-saudaraku semua. Jadi di sini misal kata ada jalan yang rusak, itu segera cepat-cepat diperbaiki. Bahkan jalan yang masih bagus saja itu kadang-kadang langsung diperbarui, jadinya hitam balik. Bukan hanya di jalan utama kampungnya saja yang bagus, jalan lorong-lorong kecil saja itu sangat bagus loh. Mas Randy saja tadi kaget. Ya Mas, kaget tadi Mas. Kaget karena tiba-tiba jalan aspalnya ya kan, jalan aspal atau jalan tarnya betul-betul di depan rumah Mas ya. Itu kalau di kampung kita susah ya jumpa jalan seperti itu. Nggak ada. Sampai Mas Randy kaget, loh ini ternyata sudah di depan rumah. Nah, dan inilah saudara-saudaraku semua, ini jalan utama. Jadi jalanannya itu sangat rapi ya kan. Rumah-rumahnya itu juga sangat bagus-bagus. Jadi indah, enak, sedap dipandang. Dan tempat sampah itu ada di mana-mana. Lihat di tepi-tepi jalan tempat sampahnya itu sangat banyak sekali, sehingga kebersihannya di sini itu dijaga. Bang, kenapa nggak ada lori sampahnya? Mungkin pertanyaan itu yang sering muncul ya di kolom komentar. Di sini sahabat-sahabatku semua, untuk mengambil sampah itu pagi-pagi. Jadi kalau petang-petang seperti ini memang tidak ada orang yang mengambil sampah. Dan biasanya pukul 7 ya, pukul 7 itu sudah mulai beroperasi untuk mengambil sampah-sampah di area perkampungan. Dan di sini mobil sampahnya itu juga bagus loh sahabat-sahabatku semua. Mobil sampahnya itu modern. Jadi lori-lori sampahnya itu besar-besar, sehingga kita bisa melihat sendiri area suasana perkampungan yang ada di Malaysia begitu sangat terjaga kebersihannya. Dari tadi ujung sana kita juga bisa lihat kan, sungai-sungai kecilnya pun juga dibersihkan, diratakan, dirapikan. Wow, keren. Sekali lagi video ini untuk kenang-kenangan saya lah. Jadi nanti kalau saya balik kampung, saya selalu akan ingat ya Mas ya. Kita bekerja di perkampungan di sini, warga di sini juga sangat ramah tamah, alhamdulillah. Jadi selama saya merantau di sini, alhamdulillah saya selalu mendapat pengalaman yang begitu sangat positif. Bahkan Mas Randy saja tidak pernah loh ke kampung ini, katanya kali pertama saya berada di kampung ini Mas. Jadi saya petang ini pun juga ingin melihat nuansa perkampungan di sini. Jadi suasananya memang sangat bagus bab soal untuk jalan rayanya sahabatku semua. Dan area di sini itu rata-rata kebun sawit. Jadi kalau untuk kebun sayur itu jarang-jarang ya. Beda dengan di tempat kampung saya yang dimana kebanyakan rata-rata itu menanam jagung. Kalau tidak menanam jagung, menanam sayuran. Kalau tidak menanam sayuran, menanam padi. Di sini ada sih tempat untuk menanam padi, tapi tempatnya agak jauh ya. Jadi tidak seperti di kampung saya yang dimana area tanaman padi itu dekat dengan perkampungan. Tapi kalau di Malaysia rata-rata lebih banyak pohon kelapa sawit. Kalau untuk area perkampungan saudara-saudaraku semua, memang seperti wire atau kabel-kabel listrik itu masih di atas ya. Tapi kalau untuk area kotanya, kabel-kabel listrik itu nggak ada yang berada di atas seperti ini. Tapi di sini saya salut lah soal bab kebersihannya, memang luar biasa. Tempat sampah ada di mana-mana, keren ya. Ini bukan tentang saya berlebih-lebih memuji negara tetangga, bukan saudaraku semua, tetapi sebagai bentuk perkongsian ya, yang dimana di sini itu fasilitasnya ya benar-benar diberikan untuk warga itu ada. Seperti misal kata tempat sampah seperti ini. Jadi tidak ada warga yang membuang sampah-sampah misal kata di belakang rumah, itu nggak ada.
karena sudah disediakan tempat sampah. Nah, untuk taman kanak-kanak, taman untuk bermain, ini salah satu hal yang buat saya kagum ya. Di tempat saya itu nggak ada loh tempat seperti ini. Kemarin ada yang berkata, itu kan berada di kota, ya wajar lah. Enggak, ini di kampung. Jadi meskipun berada di kampung, itu tempat untuk bermain kanak-kanak itu di sini ada. Jadi setiap kampung ada loh, bukan hanya di bandar-bandar saja. Apalagi kalau untuk taman-taman di kotanya itu serba gratis, nggak perlu membayar saudara-saudaraku semua. Jadi di sini itu tempatnya begitu sangat rapi, bersih. Lihat sepanjang jalan tempat sampahnya itu kan ada di mana-mana saudaraku semua. Dan rumah di sini itu ya Allah, ternyata rumah orang kampung itu besar-besar banget loh saudaraku semua. Lihat rumahnya besar-besar, setiap orang di sini punya mobil bagus-bagus. Ini berada di itu ya, kampung yang agak lebih dalam lagi. Ternyata jalanannya itu juga sangat bagus, mulus. Kukira kalau masuk kampung yang agak dalam jalanannya itu nggak bagus ya, tapi ternyata salah. Jalanannya itu juga sama rata, bagus, mulus. Bahkan Mas Randy pun cukup kaget. Di Malaysia, meskipun berada di kampung yang sangat dalam seperti ini, jalanannya kok bagus Mas ya, kok rapi sekali. Mas Randy sampai bingung. Ternyata kampung di sini cukup sangat luas. Sebab kita orang juga jarang masuk kawasan perkampungan ini Mas ya. Baru pertama kali. Gimana Mas kesan-kesannya Mas melihat perkampungan yang ada di Malaysia Mas? Kesan-kesannya gimana Mas? Bagus. Jalan rayanya bagus. Jalan rayanya bagus ya. Kampung enggak. Biasanya kalau di kampung nggak diaspal. Tapi kalau di sini di sini diaspal sampai depan rumah ya. Jadi jalanan raya ini jalan raya sih, maksudnya jalan tar di kampung Malaysia, sahabat-sahabatku semua, sampai di depan rumah loh. Tadi pun saya sampai terkejut dengan Mas Randy. Oh ternyata akhirnya saya jumpa juga warga yang memelihara lembu dan kambing. Jadi kampung di sini tuh sangat luas. Tapi saya cuma jumpa satu kali saja ya orang memelihara lembu dan kambing. Yang lainnya itu mungkin entah lembunya itu dan kambingnya itu berada di tempat lain juga nggak tahu ya. Tapi kalau di kampung saya rata-rata warga kampung itu lebih memelihara kambing dan lembu untuk menyambung kehidupan sehari-hari saudara semua. Nah bisa dilihat ya di sini semua warga memang full punya mobil. Ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat. Lihat parit-parit juga begitu sangat dirapikan, bersih sekali saudara-saudaraku semua. Tempat sampahnya ada di mana-mana. Ini sebagai kenang-kenangan ketika saya mau balik kampung ya. Jadi suatu saat nanti akan saya selalu kenang, oh disinilah tempat saya merantau, mencari nafkah, mencari rezeki. Alhamdulillah lah, bersyukur sekali ketika saya merantau dan bekerja di Malaysia, selalu mendapat pengalaman yang positif, selalu mendapat sambutan yang sangat baik. Itu akan saya selalu kenang sampai bila-bila saudaraku semua. Jadi di sini kita bisa lihat ya sahabat-sahabatku, nuansa perkampungan yang ada di Malaysia. Justru rata-rata warga kampung itu lebih bagus-bagus rumahnya saudaraku semua. Jadi rumahnya itu loh besar-besar. Kemudian rumahnya itu tiap rumah punya mobil 2-3. Kalau di kampung saya punya mobil 2-3 itu sudah dianggap orang berada. Tapi kalau di Malaysia punya mobil 4, mobil 5 itu hal biasa. Dan di sini musolanya rata-rata itu pakai aircon. Nah ini saudara-saudaraku semua, musola yang ada di Malaysia atau surau. Kalau tadi kan masjidnya, ini musolanya atau suronya. Lihat, pakai aircon semua sahabat-sahabatku semua. Alhamdulillah akhirnya bisa keliling suasana perkampungan yang ada di Malaysia, yang dimana tempat saya bekerja. Jadi hampir 10 tahun saya merantau, saya bekerja di perkampungan yang ada di Johor, Malaysia. Saudara-saudaraku semua, video ini sebagai kenang-kenangan
untuk saya balik kampung dan bisa saya tunjukkan ke anak istri saya, ini loh, dulu bapak kamu merantau di Malaysia, dari kampung ke Malaysia sampai di kampung pula. Tapi nggak apa-apa ya, namanya merantau. Jadi dimanapun berada, yang penting kita jaga diri, yang penting kita jaga adab. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Insya Allah, kalau kita berada di mana-mana, kita istilahnya tidak melanggar peraturan, menjaga adab, menjaga sopan santun, pasti di sini merantau dimanapun, insya Allah aman-aman saja sahabatku semua. Jadi alhamdulillah lah, saya merantau di Malaysia hampir 10 tahun, mendapat pengalaman yang positif, disambut dengan baik, dapat bos baik, itu juga termasuk rezeki. Jadi sangat saya syukuri saudara-saudaraku semua. Kali ini memang full keliling kampung, supaya sahabat-sahabatku juga tahu Bang Toha itu kerja di mana sih. Bang Toha kerjanya di Malaysia, tapi berada di area perkampungan. Jadi nggak bisa menunjukkan gedung-gedung tinggi, nggak bisa menunjukkan mall perbelanjaan yang ramai dikunjungi orang. Ya seperti inilah suasana perkampungan saudaraku semua. Mungkin video ini juga bisa mengobati kerinduan sahabat-sahabatku semua. Barangkali sahabat-sahabatku merantau, ya kan, merantau jarang pulang kampung, bisa melihat videonya Bang Toha. Oh ternyata perkampungan saya seperti ini sekarang. Atau mungkin yang nggak pernah balik kampung. Oke sahabat-sahabatku semua, semoga sahabat-sahabatku terhibur dengan vlognya Bang Toha. Dan mungkin apabila ada perkataan yang salah, Bang Toha minta maaf. Dan tentunya sangat sedih sekali apabila kita merantau di negara orang, disambut dengan baik, dapat kawan-kawan baik di sini, rasa sedih itu pasti ada. Jadi sedih ada. Nanti pastinya itu kalau pas hari balik mau balik, benar-benar balik ke kampung, itu pasti rasa sedih di hati itu ada saudaraku semua. Dan tentunya menyimpan kerinduan. Semoga saja suatu saat nanti bisa kembali lagi merantau di Malaysia dan pulang sampai ke kampung halaman selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Kali ini berada di rumahnya Mas Randy. Dan kebetulan hari ini belanja sate, mau makan bersama. Jadi intinya itu ingin istilahnya membuat momen lah saudaraku semua. Jadi membuat momen kenangan selama saya merantau bersama Mas Randy. Jadi kita orang meskipun beda daerah, beda pulau, tapi kalau di perantauan semuanya itu rasa saudara, kira-kira seperti itu. Jadi di Malaysia ini satenya itu beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan dia daging langsung dibakar. Tapi kalau di Malaysia dikasih bumbu dulu ya, kemudian baru dibakar. Dan untuk rasa sate Malaysia ini rasanya manis ya. Karena baru masak nasi, jadi sebentar nanti kita orang mau makan bersama. Alhamdulillah hari ini ada sedikit rezeki beli sate bersama Mas Randy. Beli sate. Sate di Malaysia itu tidak sama seperti di Indonesia Mas ya. Ini satenya itu rasanya tuh manis-manis sahabatku semua. Kalau di Indonesia kan satenya kan gurih-gurih, masin-masin, nggak ada manis. Tapi kalau di sini manis-manis. Yang ini sate daging. Jadi sekali-kali makan sate. Betul nggak Mas? Iya betul. Sekali-kali makan sate. Jangan berkali-kali. Nanti kalau berkali-kali yang di kampung nggak kebagian. Tadi pulang beli sate. Alhamdulillah sekarang waktunya makan-makan sama beli soya. Nah di Malaysia itu soya, minuman seperti itu enak banget sahabatku semua. Apa saja ini Mas? Nasi, sate, Masya Allah, Alhamdulillah. Apa ini? Nasi. Itu nasi juga? Nasi siang tadi. Oh nasi siang tadi. Ayo makan-makan. Jom untuk sahabatku semua makan semuanya. Ya makan sate. Mas Randy makan sate. Sate. Dicoba Mas. Bagaimana Mas rasanya Mas? Makan sate Mas. Iya Mas. Nasi. Enak Mas. Enak ya? Daging tuh. Daging ya, sate daging Mas. Ini Mas Irfan.
Sedingin. Mas Irfan. Kita orang ini beda daerah. Mas Randy dari Hidup ini Mas Randy dari NTT, saya dari Jawa. dan di sini ya. Enak Mas? Oh, biar di Manis. enggaknya dipakai. Manis kata Mas Randy. Jom sahabatku semua, jemput makan semuanya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jom sahabat semua jemput makan. Alhamdulillah. Bismillah. Satenya itu manis. Nggak pedas Mas ya? Nggak pedas. Jadi kalau mau pedas itu kasih cili, tambah cili lagi. Tapi enak sahabatku semua. Dan harganya juga cukup murah meriah. Enaknya kalau kita merantau di Malaysia, kalau kita berada di area perkampungan, itu masih bisa menikmati makanan yang tradisional aja. Salah satunya sate. Apalagi yang buat orang kampung sini, memang sangat sedap. Benar-benar autentik. Jom sahabatku jemput makan semua. Alhamdulillah setiap kali gajian kita orang memang selalu berbelanja makanan-makanan. Jadi istilahnya habis kerja keras 1 bulan harus dikasih asupan gizi makan yang cukup lumayan enak. Kalau setiap hari ya nggak seperti ini saudara-saudaraku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.